Itu di 2014 ini Pak Hasto ditawari Mensesnek dan 2019 ditawari Menkominfo, tapi tidak diterima. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Akhirnya terungkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto ternyata pernah menolak jabatan menteri hanya demi partai PDIP guys. Hal ini terungkap di sidang lanjutan kasus Hasto Kristianto guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Saudara saksi bahwa pernah nggak saudara Hasto Kristianto menyampaikan ingin menjadi menteri atau ingin menjadi pejabat atau tidak, dan alasannya kenapa tidak mau menjadi pejabat negara, bisa jelaskan? Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi ya, kemenangan PDI Perjuangan dan juga terpilihnya Presiden 7 itu tidak dapat lepas dari kontribusi seorang sekjen partai besar ya, seperti Pak Hasto ini. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena tadi ya, itu kerja bersama, tapi orkestrasi yang manage itu adalah Sekretaris Jenderal. Nah, setelah itu ya, kalau kita coba tadi ya, yang ditanyakan adalah untuk tawaran ya, sependek yang saya dan juga bisa dilihat mungkin ya di media ya, itu dan juga saya kira pernah disampaikan ke teman-teman juga seingat saya, itu di 2014 ini Pak Hasto ditawari Mensesnek dan 2019 ditawari Menkominfo, tapi tidak diterima. Pak Hasto sudah memilih untuk mengurus partai. Kenapa? Jadi kalau pandangan saya menurut hemat saya, menjadi pengurus partai itu sama terhormatnya jadi pejabat negara, jadi menteri, kepala daerah, wakil kepala daerah dan seterusnya. Itu sama. Yang kedua, justru butuh partai yang baik, pelembagaan yang baik agar bisa melahirkan tadi kepala daerah, wakil kepala daerah, menteri dan seterusnya. Jadi dua variabel ini ya, yang kemudian saya kira menjadi alasan ya beliau tidak, Pak Hasto ini tidak berkenan juga. Jadi lebih memilih bekerja membesarkan partai untuk melembagakan partai. Tawaran yang disampaikan itu saudara Hasto Kristianto menolak. Ya, sepanjang ingatan saya. Ini langsung dari Pak Hasto sendiri guys. Kalau kemarin dihadirkan saksi ahli yang betul-betul memberikan terang bahwa suatu persoalan yang sudah inkrah terhadap perkara nomor 18/28, maka segala sesuatu yang mengikat di dalam keputusan tersebut itu menjadi fakta-fakta yang juga harus menjadi pertimbangan dan tidak bisa dirubah dan sebagai suatu kebenaran. Hari ini ada saksi yang menguntungkan dari teman saya di Unhan, Bapak Dr. Cecep Hidayat, yang kemudian dalam berbagai keterangan tersebut juga menunjukkan bagaimana pelembagaan partai itu sebagai suatu jalan juga untuk membangun bangsa ini. Itu juga ditegaskan komitmen saya terhadap nilai-nilai hukum. Komitmen saya di dalam mendorong program-program pemberantasan korupsi, dan kemudian rumah aspirasi di Sultan Syahrir itu juga menjadi tempat bersama bagi banyak orang untuk berdiskusi membahas gagasan-gagasan besar kita tentang Indonesia. Dan ketika saya tanya apakah pernah melihat, saya pernah meminta dana, pernah mendorong melakukan perbuatan yang melawan hukum, ya, dia mengatakan tidak pernah itu. Karena itulah
suatu reputasi yang selama ini saya bangun. Kalau terhadap persoalan Harun Masiku ini mau dilakukan dengan cara yang mudah, udah ketika keluar rekomendasi dari fatwa MA, langsung aja dieksekusi pada tanggal 23 September 2019. Tetapi mengapa kemudian baru permohonan pada tanggal 6 Desember? Karena memang tugas sebagai sekjen itu bukan hanya untuk mengurus satu persoalan, tetapi mencakup ruang lingkupnya itu nasional dan internasional. Sehingga paling tidak reputasi itulah yang selama ini saya bangun dan juga saya pertaruhkan dengan seluruh integritas yang saya miliki. Terima kasih. Mas, soal 2 kali ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI. Dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia UI, Cecep Hidayat mengatakan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto 2 kali menolak tawaran menjadi menteri di pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Keterangan ini disampaikan Cecep kemarin hari Kamis saat dihadirkan sebagai saksi meringankan ada charge untuk Hasto yang didakwa terlibat dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Cecep mengatakan kemenangan PDI Perjuangan dan terpilihnya Presiden Jokowi sebenarnya tidak terlepas dari kontribusi Hasto sebagai sekjen partai besar tersebut. Penilaian objektif Cecep Hidayat terkait peran Hasto Kristianto sebagai sekjen menunjukkan bahwa PDI Perjuangan menjadi kuat dan besar tak sepenuhnya hanya karena efek ekor jas popularitas Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019. Pilihan sikap amanah untuk tetap fokus berkhidmat sebagai sekjen partai juga menunjukkan integritas moral Hasto selama dipercaya Ibu Megawati memegang kendali organisasi sebagai sekjen. Masih kita tunggu sidang-sidang berikutnya. Oke guys, jadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sempat 2 kali menolak jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah Menteri Sekretaris Negara Mensesnek dan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo di tahun 2019 silam. Alasan Hasto kala itu adalah ingin fokus untuk mengurus partai. Menurut pandangan dosen ilmu politik dari Universitas Indonesia atau UI, Cecep Hidayat mengatakan dari alasan Hasto itu bisa diartikan bahwa menjadi pengurus partai sama terhormatnya dengan jabatan menteri di dalam kabinet. Hal itu ia ungkapkan saat menjadi saksi ahli dalam sidang kasus lanjutan kasus Hasto guys. Di dalam majelis hakim, Cecep Hidayat mengulas komitmen Pak Hasto Kristianto mengurus partai hingga sempat menolak 2 kali tawaran menjabat sebagai menteri di pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Awalnya kuasa hukum Hasto, Roy Talapesi, menanyakan soal kliennya
yang fokus melahirkan pejabat negara terbaik lewat partai hingga pemilih untuk menolak menjadi menteri. Menurutnya, alasan Hasto menolak tawaran itu memang dikarenakan komitmen dalam mengurus PDIP lantaran kehormatan itu diyakini setingkat dengan pejabat negara. Selain itu, partai juga berperan penting untuk melahirkan kepala daerah maupun pejabat negara yang baik dan jujur, guys. Jadi mungkin itu, guys, alasan dari Hasto menolak tawaran menjadi menteri. Menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.